Pada kesempatan ini akan mencoba sharing tentang pentingnya data atau laporan keuangan bagi UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nina Suprapto, punya usaha di bidang jasa konsultasi untuk pembuatan laporan keuangan dan audit. Saya dari TDA Solo. Pada kesempatan ini akan mencoba sharing tentang pentingnya data atau laporan keuangan bagi UMKM. Selama ini teman-teman UMKM sering dalam membuat satu keputusan itu hanya menggunakan feeling atau perasaan yang terlepas dari data. Padahal data ini sangat penting, apalagi data tentang keuangan. Data keuangan ini sebenarnya sangat mendukung atas suatu keputusan apakah seorang pengusaha di dalam UMKM ini untuk membuat keputusan ekspansi atas usaha bisnisnya, ataukah dia harus standby dulu dengan kondisi saat ini, atau bahkan mungkin dia wait and see dulu ya, melihat apa yang akan terjadi kemudian. Nah, ini harus ada datanya, harus ada dasar untuk pengambilan keputusan ini berdasarkan laporan keuangan atau data-data yang dihasilkan atau disajikan dalam sebuah laporan keuangan. Yang sering kali saya jumpai, teman-teman ini membuat catatan ini kurang rapih sehingga tidak mampu atau tidak bisa dibaca untuk mendukung keputusan-keputusan mereka. Sebagai salah satu contoh, ketika seorang owner dengan keuangan yang masih menyatu antara pribadi dengan perusahaan, dia akan tidak ada pengendali ketika dia menggunakan uang perusahaan tersebut. Nah, sebaiknya harus dipisah antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi. Nah, suatu saat ketika seorang owner dia akan memakai uang di dalam perusahaannya, harus diposting sebagai piutang atau piutang owner. Yang suatu saat ketika si owner ini mempunyai uang, dia akan mengembalikan hutang yang telah diambil dari uang perusahaan. Sehingga hutangnya atau piutang di dalam neraca perusahaan ini akan menjadi nol lagi. Nah, selama ini saya menjumpai beberapa rekan yang memposting bahwa pengambilan uang oleh owner dari uang perusahaan dianggap sebagai privé. Sebenarnya nggak ada masalah atau boleh-boleh saja kita menggunakan privé, tetapi privé itu seharusnya itu ada beberapa hal atau pertimbangan, karena dalam pos neraca privé ini akan mengurangi posisi modal. Nah, sedangkan kalau kita postingnya sebagai piutang, dia tidak akan mempengaruhi besarnya modal, sehingga modal itu diharapkan tidak ada perubahan modal selama sekian periode, kecuali memang ada eksiden atau peristiwa penting di mana memang posisi modal ini mau nggak mau harus berkurang ataupun bertambah. Selanjutnya, untuk memiliki sebuah laporan yang benar sesuai dengan akidah akuntansi keuangan, sehingga ini benar-benar dapat menjadi dasar untuk pemutusan atau pengambilan keputusan seorang owner, baiknya tidak menjadikan tadi pengambilan uang tadi sebagai privé, tapi diposting sebagai piutang. Nah, kemudian beberapa hal lagi yang saya jumpai ketika memeriksa atau waktu itu beberapa teman konsultasi dengan saya, di sana saya dapati bahwa tentang laba atau profit perusahaan yang selama ini mereka anggap itu adalah hasil atau uang yang boleh dia belanjakan untuk pribadi. Sebenarnya kalau mau berkembang tidak seperti itu, tapi owner akan kita gaji, kita akan bikin sistem gaji. Jadi untuk kehidupan seorang owner dari satu bisnis, dia akan mengambil gaji, sehingga nanti ketika
hasil dari laporan keuangan ini jadi dari laba rugi akan menghasilkan laba sekian, dia nggak berhak ngambil laba. Laba akan masukkan lagi kembali ke perusahaan. Nah, si owner dia hanya akan mendapat gaji. Jadi untuk kedepannya dia sementara adalah gaji. Nah, mungkin untuk beberapa tahun karena sudah mulai settle ya perusahaannya, sehingga profitnya juga udah nampak di laba ditahan, ini bisa jadi dia sebagai pemodal dia akan dikeluarin semacam kayak pembagian dividen. Nah, itu baru dia dapat bagi hasil. Itu pun tidak 100%. Bisa jadi dibuat misalnya 30% untuk pemodal, 17% lagi balik ke perusahaan. Gunanya apa? Untuk pengembangan perusahaan. Sehingga diharapkan perusahaan ini tidak perlu adanya penambahan modal. Ketika perusahaan dirasa sudah settle dengan pengumpulan atau akumulasi laba yang akan kita posting di dalam laba ditahan, sudah mencukupi untuk pembagian bagi hasil ataupun dividen bagi pemilik modal atau di sini owner, dia bisa dikeluarin, dan itu pun diharapkan tidak 100% ya. Bisa jadi 30% untuk pemodal, 70% lagi kembali ke perusahaan. Kenapa begitu? Ini akan digunakan untuk pengembangan perusahaan, sehingga suatu saat perusahaan ini berkembang besar, tidak butuh tambahan modal, tetapi mereka cukup dari laba-laba yang dikumpulkan. Nah, ini sebenarnya ketika catatan kita rapi, hasilnya akurat, ini bisa dan sangat berguna untuk menentukan keputusan penting. Seperti tadi, kita mau expand nih, butuh dana berapa, butuh modal berapa lagi. Kita akan melihat bahwa modal yang ada sekarang di posisi modal masih tetap, tapi kan ada laba ditahan di bawahnya, yang itu tidak dibagi sebagai dividen, itu bisa menjadi sebagai modal baru untuk ekspansi. Nah, kalau catatannya kita benar, ini sangat membantu sekali. Nah, tapi kalau kita catatannya tidak ada dan kita nggak tahu laba kita berapa, modal kita tadinya berapa menjadi berapa, menyedihkan sih bagi saya ya. Karena akhirnya yang dirasa teman-teman orang ini hanya gini, saya kok perasaan jualannya banyak, omsetnya tinggi, tapi kok nggak ada uangnya. Nah, ketika ada catatan, kita akan tahu kita tuh tersesat di mana. Kesesatan ini yang kadang-kadang membuat kita frustasi. Merasa sebenarnya sudah kerja keras, omsetnya lumayan, tapi tidak pernah memegang uang. Mungkin cukup di sini dulu sharingnya. Ya, saya sarankan teman-teman untuk segera memperbaiki dan merapikan catatan keuangannya. Sekian, terima kasih. Salam kolaborasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.